Selamat datang di channel Relevan Hati. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh yang hadir pada kesempatan siang kali ini, yang semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada setiap perjalanan hidup kita, karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling besar kecuali adalah keberkahan. Orang-orang materialisme menetapkan bahwasanya obsesi paling tinggi itu adalah keterkenalan, kemewahan, dan kekayaan. Bagi orang yang beriman, bukan itu yang menjadi obsesi tertinggi pada kehidupan kita. Tetapi obsesi tertinggi pada kehidupan kita itu adalah mendapatkan berkah. Apapun yang telah diberkahi oleh Allah tidak akan mampu dikalahkan oleh apapun. Tidak akan mampu dikalahkan oleh kekayaan dan tidak akan mampu diungguli oleh ketenaran. Apapun yang sudah diberkahi oleh Allah, memberikan kenikmatan, memberikan ketenangan, memberikan kelapangan, dan memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kekayaan belum tentu mendatangkan kebaikan, keterkenalan belum tentu mendatangkan ketenangan, tapi berkah itu pasti memberikan hati yang tenang, memberikan kelapangan, dan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tidak ada permintaan yang paling terbaik pada kehidupan kita kecuali berkah pada kehidupan di dunia. Karena berkah itulah yang merupakan puncak tertinggi dalam kebaikan yang Allah berikan kepada seorang manusia. Tidak setiap orang kaya mendapatkan berkah. Bukankah Qarun itu tidak berkah hartanya? Sehingga sampai ratusan tahun walaupun dia sudah mati, tidak ada satupun yang mengenal Qarun dengan memori yang baik. Makanya tidak ada orang tua yang menamakan anaknya itu Qarun. Karena mereka khawatir nanti anaknya kayak Qarun. Walaupun kisahnya itu ada di Mesir dan sudah ribuan tahun. Tapi kejelekannya itu tetap masih terasa sampai hari ini. Berbeda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu merupakan orang yang mendapatkan kekayaan. Tetapi mendapatkan keberkahan. Karena kekayaan itu ada di bawah keberkahan dari kerajaan Nabi Sulaiman. Makanya sampai orang hari ini mengenal nama Sulaiman itu dengan nama yang indah. Dan banyak orang tua memberikan nama kepada anaknya dengan nama Sulaiman. Dan itu menunjukkan kepada kita yang paling penting itu berkah. Buat apa kita mendapatkan semua dari urusan duniawi kalau kita tidak mendapatkan berkah? Kita tetap berikhtiar mencari karunia Allah, kita tetap berikhtiar mencari rezeki, tetapi yang paling penting jangan lupakan. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan pada kehidupan kita kecuali adalah keberkahan. Makanya doanya Nabi Isa diabadikan oleh Allah. Nabi Isa itu berdoa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku berkah dimanapun berada. Makanya Nabi Isa termasuk salah satu Nabi yang Allah kategorikan sebagai Nabi Ulul Azmi. Allah lindungi, Allah berikan perlindungan, dan ketika dia akan dijadikan target pembunuhan, Allah angkat ke langit. Dan itulah salah satu makna keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Semoga Allah memberikan kepada kita berkah, dan semoga tidak ada hari yang kita lewati ketika mentari menghangatkan bumi kecuali saya minta keberkahan. Berkahnya istri saya, berkahnya suami saya, berkahnya anak-anak yang kita miliki. Itulah kebaikan besar dalam kehidupan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur betul kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang harus dihitung itu nikmat supaya mudah bagi kita bersyukur. Yang kita harus lupakan itu musibah. Tapi kenyataan yang sering terjadi malah sebaliknya. Kita sering menghitung setiap musibah tetapi kita jarang menghitung nikmat. Akhirnya syukur kita itu menjadi kurang. Akhirnya bukan nikmatnya yang berkurang tetapi syukurnya yang kurang ditambah. Karena takaran Allah itu tidak pernah kurang dan takaran Allah itu tidak pernah keliru. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur adalah kewajiban. Syukur itu tidak memberikan kepada kita kuantitas, tapi pastinya syukur itu memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan. Senjatanya orang beriman itu ya syukur, sabar, dan berdoa. Dan itu tidak pernah lepas pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kesyukuran itulah yang akan memberikan poin-poin kebaikan pada kehidupan kita. Orang yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan pada hidupnya, Allah akan memberikan kepadanya harta yang sifatnya mengawetkan dan Allah menyelamatkan dirinya dari harta yang merusak. Para ulama itu mengatakan harta itu ada dua. Ada harta yang sifatnya merusak, ada harta yang sifatnya mengawetkan.
Kapan harta itu bersifat merusak, Ustadz? Yaitu ketika ada seseorang terkadang mendapatkan per bulan itu 200 juta, tapi kebutuhannya 300 juta per bulan. Maka apa yang dia dapatkan 200 juta tidak sebanding dengan 300 juta yang dia keluarkan. Mobilnya tabrakan, anaknya masuk rumah sakit, rumahnya rusak, dan berbagai macam konsekuensi yang harus dia keluarkan uangnya, sehingga pemasukan 200 juta tidak sebanding dengan pengeluaran 300 juta. Itu namanya harta yang merusak. Ada harta yang merusak, kadang-kadang volumenya besar, dapatnya 500 juta, dapatnya 1 miliar. Tapi apalah daya, hatinya remuk ketika suaminya berzina, walaupun mungkin suaminya mendapatkan harta 1 miliar. Ada pula yang terkadang mendapatkan harta 1 miliar, tapi anaknya benci sama bapaknya. Ataupun ada yang mendapatkan 1 miliar, tapi hati antara suami dan istri saling berjauhan. Itulah yang disebut pada kategori harta yang merusak. Kadang-kadang kita fokus kepada volumenya dan kepada nilainya, tapi kita lupa bahwasanya yang paling kita khawatirkan itu adalah bukan sedikitnya, tapi ketika harta itu merusak. Ada harta yang kedua. Harta yang kedua itu sifatnya mengawetkan. Harta yang bersifat mengawetkan itu adalah ketika yang kita dapatkan mungkin 15 juta per bulan, tetapi dijadikan kebutuhan kita cuma 10 juta. Akhirnya kita bisa saving 5 juta. Mungkin kita cuma mendapatkan 10 juta, tetapi anak kita itu empati dan sangat sayang kepada kita. Kadang-kadang cuma mendapatkan 5 juta, tetapi istrinya itu penuh terima kasih ketika uang itu diberikan kepada kekasihnya, yaitu adalah istrinya. Kadang-kadang cuma 3 juta, tetapi dijadikan anaknya tidak tega untuk meminta macam-macam kepada bapaknya, karena tahu kesulitan bapaknya. Itu walaupun sedikit, tetapi sifatnya mengawetkan. Inilah yang menjadikan kita memahami. Syukurnya kita menjaga kita dari harta yang merusak. Tetapi syukurnya kita mengawetkan setiap harta yang kita peroleh. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Makanya kalau terkadang ada kehidupan kita yang mengalami turbulence ataupun mengalami berbagai macam kerusakan yang harus kita bayar, mungkin salah satu evaluasinya, syukur kita yang kurang ditambah. Syukur itu senantiasa tidak menjanjikan kuantitas, tapi pastinya memberikan kualitas. Bukan bahagia yang menjadikan kita tidak bersyukur, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi pastinya bersyukurlah, pasti akan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus selalu kita pahami. Seluruh sahabat-sahabat di taman ilmu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya harus memahami betul bahwasanya ada salah satu sifat anak-anak yang apabila kita memiliki sifat itu ketika sudah dewasa, maka kita bisa menjadi walinya Allah. Itu kata Imam Syatibi. Ya. Ada sifat pada kehidupan anak, kalau sifat itu masih kita bawa sampai kita dewasa, sampai kita menikah, sampai kita punya anak, maka sebenarnya siapapun yang membawa sifat itu dari anak-anak dan bertahan sampai dia dewasa, maka sebenarnya orang dewasa itu telah berubah menjadi seorang wali. Imam Syatibi sebagai ulama besar itu mengatakan apa sifat yang apabila kita miliki ketika sudah dewasa, dari sifat dulu ketika kita kecil, kalau kita bawa kita menjadi kekasihnya Allah. Itu ada beberapa sifat. Yang pertama, sifat anak kecil itu kalau mereka bertengkar, mereka itu begitu mudah memaafkan. Itulah sifatnya anak kecil. Saya pengalaman sekali lah kalau masalah ini. Saya sering sekali mendapati anak-anak saya itu kalau bertengkar, kadang-kadang karena mereka laki-laki itu terkadang tempur gitu ya. Kadang-kadang tertendang secara tidak sengaja, nangis, marah. Tapi cuma 5 menit. Setelah itu 10 menit berikutnya ya bisa ketawa lagi, main kembali. Walaupun setengah jam nanti nangis lagi salah satunya. Tapi setelah itu damai lagi. Begitu, putar-putar terus sampai dewasa. Dan itu menjadikan kita memahami itulah anak kecil. Mereka mudah untuk menangis ketika kecewa, tapi mudah untuk memaafkan. Kalau sifat ini kita bawa sampai kita besar, kita ini menjadi pemilik hati yang paling tenang. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah menyimpan dendam. Makanya orang itu kalau tidak menyimpan dendam, biasanya jauh lebih sehat daripada mereka yang suka menyimpan dendam pada hatinya. Karena dendam itu ternyata menjadi beban yang tidak baik dan negatif untuk tubuh kita,
menjadi beban, peredaran darah menjadi negatif, dan berakibat banyak hal yang negatif pula yang kita bisa terima dan kita dapatkan. Makanya kadang-kadang bedanya kita dengan anak kecil itu apa? Orang dewasa itu terkadang kalau sudah bertengkar susah memaafkan dan dendam, sumat, lama. Dan itu berbeda dengan anak kecil. Anak kecil itu simple. Kalau mereka bertengkar, maka sesungguhnya ketika mereka bertengkar, mereka mudah untuk berdamai kembali. Dan ternyata walaupun itu sifat anak-anak, belum tentu yang dewasa masih bisa memiliki sifat itu ketika dia sudah bertambah umurnya. Kita ini jadi manusia kadang-kadang sukanya menuntut sempurna semuanya. Sehingga terkadang ketika ada yang melukai kita begitu marah, emosi, dan kita menguburnya dengan dendam yang begitu panjang. Ini yang pertama. Imam Syatibi lalu melanjutkan yang kedua. Bahwasanya sifat anak-anak itu apa yang kedua? Sifat anak-anak itu yang kedua, kalau mereka sakit, mereka itu tidak pernah menyalahkan Allah. Mereka terima rasa sakitnya dan mereka tidak pernah menyalahkan Allah atas takdir sakit yang mereka terima. Anak kita tiba-tiba demam, ya sudah dia diam aja. Mungkin dia nangis gitu. Tapi dia tidak pernah menyalahkan Allah. Dia terima rasa sakitnya, dia terima penyakit yang dia derita, dia terima konsekuensinya ketika tidak bisa main. Kalaupun tantrum, ya tantrum karena perasaan tidak nyaman yang dia terima. Tapi walaupun semacam itu, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Allah. Maka ini merupakan satu hal yang ternyata ketika kita dewasa belum tentu kita bisa melakukannya. Kita ini kalau terkadang mendapatkan musibah-musibah jelek, kadang-kadang kita begitu cepat untuk mengatakan Allah itu begini dan begitu. Kita katakan Allah jahat, Allah tidak adil, Allah kok begitu sama saya. Lalu kita gampang menyalahkan Allah. Kalau Allah sudah kita salahkan, terus siapa yang kita benarkan kalau Allah saja sudah salah menurut kita? Anak-anak itu tidak pernah menyalahkan Allah. Ibu sebagai seorang dokter, kita tentunya pasti sering berhadapan dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau sakit pasti diam, mungkin tantrum, mungkin rewel, tapi dia tidak pernah menyalahkan Allah. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan anak kecil, kata Imam Syatibi. Yang mana ketika kita nanti sudah besar, ketika kita sakit, lalu kita ridho dengan keputusan takdir yang Allah berikan kepada kita, maka sakitnya kita bisa jadi menjadi anugerah dalam kehidupan kelak di akhirat. Karena musibah sakit, selama dengan ridho, musibah itu berubah menjadi anugerah pada kehidupan di akhirat. Makanya di akhirat ada orang-orang yang berkategori sebagai ahlul musibah. Siapa itu ahlul musibah? Orang yang mereka hidupnya didera dengan banyak ujian-ujian sakit. Dia ridho, nanti di akhiratnya mendapatkan 3 pengganti. 1, diberikan kepadanya afiah, yaitu Allah memberikan kekuatan karena mengganti kelemahan yang dulu dia rasakan ketika sakit. Khairan, Allah memberikan kepadanya khairan, kebaikan, dan artinya adalah surga. Dan yang ketiga, Allah memberikan kepadanya itu mangzilah, kedudukan yang tinggi sekali di akhirat. Dan itu disebabkan karena musibah penyakit yang dia terima selama dia menjadi orang yang ridho. Dia menjadi orang yang ridho di dalam kehidupannya. Itulah yang kita pelajari dari anak-anak. Anak-anak itu gampang ridho. Makanya anak-anak itu tidak pernah stres karena dia tidak pernah menyalahkan siapapun atas apapun yang mereka temukan pada kehidupan mereka. Sehingga anak itu gampang bahagia karena salah satunya mereka gampang ridho kepada setiap peristiwa yang mereka temukan. Itu yang kedua. Yang menjadikan anak itu mereka begitu istimewa. Dan sifat ini kalau kita bawa sampai kita dewasa, kita akan berubah menjadi seorang wali. Wali itu kekasihnya Allah. Jadi wali itu nggak hanya 9. Ya. Wali itu siapapun yang menjadi kekasihnya Allah, maka dia menjadi wali. Yang ketiga, salah satu di antara perkara yang menjadi keistimewaan anak kecil, yaitu anak kecil itu tidak pernah mereka itu ragu terhadap setiap konsep rezeki yang telah diatur oleh Allah. Sehingga anak-anak itu tidaklah mereka membuka mata kecuali mereka senang, dan tidaklah mereka menutup mata ketika istirahat kecuali senang. Kecuali anak-anak ya, yang sudah kita rusak fitrahnya ketika kita berikan gadget. Nah ini sudah kita sendiri orang tuanya yang rusak fitrahnya kalau sudah kayak gini. Tapi anak-anak itu yang masih terjaga fitrahnya itu, anak-anak itu ketika terjaga fitrahnya,
itu mereka itu gampang bahagia. Karena apa? Karena mereka tidak pernah khawatir bahwasanya Allah itu pasti memberikan rezeki melalui orang tuanya. Sehingga ketika pagi hari dia yakin hari itu dia bisa makan, ketika dia melewati sore hari dia tidak pernah kekurangan keyakinan nanti malam bisa makan, dan tidak ada yang dipikirkan kecuali adalah mainan yang ada di hadapannya. Dan akhirnya seorang anak itu mudah bahagia. Sehingga anak itu tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu ketika mereka sudah memahami bahwasanya semuanya itu telah diatur oleh Allah dan akan didapatkan melalui orang tuanya. Sehingga dia itu menjalani hidup itu ya tenang. Makanya tidak kita jumpai anak itu depresi, anak itu frustasi. Itu bukan karena harta. Biasanya anak itu depresi karena mungkin anak itu pernah melihat pertengkaran orang tuanya. Anak itu depresi ya karena mungkin dibentak-bentak sama bapak ibunya. Tapi anak-anak itu depresi karena memikirkan dunia itu tidak pernah ada. Anak-anak itu enjoy sekali dalam kehidupan mereka ketika berurusan dengan kehidupan masalah rezeki. Dia tidak pernah khawatir. Dan dia menjalani hidupnya itu ringan sekali. Karena dia tidak ikut memikirkan apa yang sudah karena dia tidak memikirkan apa yang sudah dijamin dan sudah digaransi oleh Allah. Lah sikap ini yang terkadang ketika kita dewasa itu menjadikan kita itu tidak yakin. Banyak orang ketika masa kecil dia dalam kondisi yakin, tapi ketika bertambah kedewasaannya ternyata malah hilang keyakinan itu. Menjadi ragu, menjadi kepikiran, dan akhirnya terimbas dengan depresi, dengan berbagai macam pressure yang dirasakan. Karena apa? Karena terlalu memikirkan duniawi melampaui batas. Dan akhirnya dia tidak bisa menjadi wali. Sebagaimana ketika anak-anak mereka itu merasa tenang pada kehidupan mereka ketika ketenangan itu menjadikan mereka tidak pernah memikirkan dunia. 3 sifat ini yang dikatakan oleh Imam Syatibi ini merupakan perkara yang menjadikan kita bisa merenung. Bahwasanya salah satu di antara cirinya walinya Allah itu adalah ya kita dapatkan pada apa yang kita lihat dari anak kecil. Kalau kita pengen menjadi kekasihnya Allah itu sebenarnya simpel. Ya lihat aja sifat-sifat itu yang melekat pada anak kita. Bahwasanya kalau kita menjadi orang yang mudah memaafkan, kita menjadi orang yang tidak pernah menyalahkan takdir, dan kita menjadi orang yang tidak pernah khawatir terhadap konsep rezeki yang telah diatur oleh Allah, ya sebenarnya kita wali kekasihnya Allah. Di balik ibadah yang wajib dan di samping ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Sehingga ketika kita gagal untuk menghadirkan 3 perkara ini, kata Imam Syatibi, maka sesungguhnya kita itu akan menjadi orang yang berantakan hidupnya. Karena lawan dari walinya Allah itu ya sebenarnya walinya setan. Walinya setan itu apa? Mudah dendam, sering menyalahkan takdir, dan terutama dia itu selalu kepikiran dan khawatir terhadap konsep rezeki yang telah diatur oleh Allah. Maka kalau ini walinya Allah, berarti kalau ada orang tidak memiliki sifat ini pada kehidupan mereka, ya maaf kalau saya agak kasar, mohon maaf sekali. Berarti kita kalau boleh mengatakan kalau ini walinya Allah, berarti kalau tidak bisa melakukan tiga perkara ini, ya kita sudah menjadi bagian dari wali-walinya syaitan di dalam kehidupan. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sekali bahwasanya salah satu di antara komitmen kuat kita karena kita ingin menjadi walinya Allah, karena orang yang menjadi walinya Allah itu dikasihi oleh Allah. Kalau kita menjadi walinya Allah itu kita akan dibersamai oleh Allah. Dan ketika kita menjadi walinya Allah itu Allah akan turunkan kepada kita malaikat-malaikat yang akan senantiasa memvalidasi dan menguatkan kita di dalam ketaatan. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 40, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Makanya Allah menyampaikan pada surat Fussilat ayat 40, siapapun yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia konsisten, dia istiqamah terhadap apa yang dia ikrarkan, maka Allah mencintainya. Dan ketika Allah mencintainya, Allah turunkan para malaikat terus menerus. Para malaikat itu tugasnya apa? Untuk menguatkan orang yang beriman. Ala takhafu, apa yang kamu takutkan dalam urusan duniawi itu apa? Wala tahzanu, dan apa yang kamu sedihkan dari perkara di masa mendatang.
Khauf itu biasanya konteksnya untuk perkara masa lampau, kata Imam Ibnu Katsir. Hazan atau kesedihan itu biasanya karena rasa gelisah pada apa yang terjadi di masa mendatang. Dan ketika kita sudah menjadi walinya Allah, dengan sifat-sifat yang kita ikhtiarkan, yang tadi kita pelajari dari perkataan Imam Syatibi, maka Allah itu akan menurunkan malaikat. Dan malaikat itu akan memberikan motivasi untuk kita. Saya membayangkan ya, Ibu dan Bapak semuanya. Bisa dibayangkan nggak? Kalau kita saja sering melihat motivator terbaik dunia, dan kita mendengar quote-nya dan narasi yang dia sampaikan, itu terkadang kita itu terpengaruh. Dan kita langsung pengen berubah. Itu baru motivator dunia. Dan kita bisa membayangkan apakah tidak. Kalau yang Allah sampaikan di dalam surat Fussilat yang tadi kita baca, yang Allah turunkan itu bukan motivator dunia, tapi langsung para malaikat. Yang ucapannya itu dan kehidupannya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Lah malaikat itu diturunkan untuk mengkuatkan motivasi bagi orang yang beriman. Ala takhafu wa la tahzanu. Loh, yang kamu takutkan itu apa? Yang kamu khawatirkan itu apa? Dan sesungguhnya kamu telah diberitakan dengan kabar surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan akhirnya betul-betul kuat. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham keberkahan pada hidup kita itu salah satunya bagaimana terus kita bangun proses bagaimana kemantapan di dalam hati kita bahwasanya bukan hanya kita meyakini dan mengimani Allah itu ada. Tapi di dalam konsekuensi iman, kita ini juga wajib untuk mengimani bahwasanya Allah itu ada dengan seluruh sifatnya yang sempurna. Dan salah satunya itu apa? Bahwasanya Allah itu pemberi rezeki pada kehidupan setiap makhluk. Dan tidak ada satupun kehidupan makhluk kecuali telah berada pada garansi dan jaminan Allah secara utuh pada kehidupan. Makanya kalau ada orang yang ragu terhadap rezeki itu berarti dia sudah menghina Allah. Bahwasanya cukuplah seseorang itu menghina Allah itu ketika dia menjadi hamba lalu dia takut bahwasanya akan ditinggalkan oleh Allah, itu sudah menghina Allah itu. Ya, karena Allah itu ketika Allah maha berkehendak dan ketika Allah mengatakan Allah itu ghani, Allah itu maha kaya, maka konsekuensi dari kekuasaan Allah dan konsekuensi dari kekayaan Allah itu apa? Maka tidak ada satupun makhluk kecuali tidak ada satupun makhluk kecuali makhluk itu berada di dalam jaminannya Allah. Dan itu merupakan sifat yang tidak akan mungkin dilanggar oleh Allah di dalam kehidupannya. Kalaulah anak polisi saja ataupun anak pejabat, ketika mereka melewati jalan, lalu mereka tidak khawatir ditelang oleh polisi karena tahu bapaknya itu punya jabatan, itu aja dia tenang hanya gara-gara bapaknya itu pejabat. Lalu dia tidak khawatir kalau ditilang karena bapaknya pasti akan membantunya kalau kena masalah tilang di jalan. Loh, itu baru seorang anak ketika bapaknya pejabat. Loh, kita ini memiliki Allah. Di mana ketika Allah itu ada dan kita imani bahwasanya Allah pencipta, Allah itu juga memiliki sifat di dalam dirinya Allah. Makanya orang yang mereka itu meragukan sifatnya Allah, bahwasanya Allah itu pemberi rezeki, maka itu sudah menghina Allah. Makanya akhirnya kita mulai membenarkan kan, oh betul. Kalau Imam Syatibi mengatakan salah satu sifat walinya Allah itu tidak pernah khawatir terhadap rezeki, berarti kalau walinya setan, mereka itu selalu khawatir terhadap masalah rezeki. Seakan-akan bahwasanya Allah akan melewatkannya, seakan-akan Allah itu akan lupa keberadaan dirinya dan posisi hidupnya ketika dia nanti khawatir rezeki itu tidak akan datang kepadanya. Padahal tidaklah seseorang itu ditakdirkan pada kehidupan ini kecuali telah ditentukan bagaimana ketentuan takaran rezekinya. Makanya sampai Nabi SAW itu mengatakan la yamuta ahadun hatta yastawfi rizquha. Tidak akan mati seseorang itu sampai Allah itu sempurnakan setiap rezeki yang Allah berikan kepada hidupnya. Jadi yang menghina Allah itu bukan hanya mereka yang menghina adzan, bukan hanya mereka yang menghina Nabi, membuat karikatur untuk membuli Nabi Muhammad. Itu menghina. Tapi termasuk yang menghina itu ragu sama Allah bahwasanya Allah itu akan memberikan rezeki kepadamu. Itu sudah menghina berat Allah itu. Atas alasan apa dan atas pertimbangan apa? Bahwasanya kita ragu sama Allah, bahwasanya Allah telah menjamin setiap apapun yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita. Makanya ada salah satu ulama besar namanya Makhul. Makhul itu berkata begini,
Kalau ada manusia ketika di dalam kandungan ibunya, maka janin ketika berada di dalam kandungan ibunya, kan para dokter obgyn ini tahu bahwasanya dia mendapatkan makanan itu dari saripati yang diambil oleh janin itu dari tali pusar ibunya. Jadi ibunya makan apa, dibuatkan itu bagaimana organ tubuhnya itu bisa menyarikan makanan yang dikonsumsi oleh ibunya menjadi intisari makanan yang didapatkan oleh janin. Lah Makhul itu salah satu ulama rahimahullahu taala itu berkata, lah kalaulah janin aja di dalam perut ibunya, dia belum bisa jalan, dia belum bisa melihat, dan dia berada pada sebuah ruangan sempit yang bernama rahim. Dia tidak pernah khawatir terhadap setiap rezeki yang akan dia peroleh ketika ibunya makan dan minum. Itu janin. Dan ketika janin itu lahir, kata Makhul, maka bayi itu sempat menangis. Dan salah satu alasan dan latar belakang kenapa bayi itu ketika baru lahir itu menangis, itu ada beberapa penjelasan para ulama. Salah satu penjelasan dari Makhul itu dikatakan, karena sesungguhnya bayi itu ketika lahir, dia nangis karena dia agak khawatir. Loh, saya lahir, bagaimana makanan saya? Maka ketika dipotong tali pusarnya, lalu diangkat kepada ibunya, maka tangisannya langsung diam. Kenapa? Bayi itu diam ketika didekap sama ibunya, skin to skin. Lalu akhirnya dia nyusu kepada ibunya dari kedua air susunya, setelah itu reda tangisannya. Karena akhirnya dia tahu, oh ternyata rezeki tali pusar yang dipotong itu sudah diganti oleh Allah dengan 2 air susu yang dia dapatkan dari ibunya. 2 tahun dia disusui lalu disapih. Ketika disapih tantrum toh anak itu. Tapi ketika dia tantrum gitu, sudah mulai dikenalkan, tantrumnya mungkin 2-3 hari sampai 7 hari lalu dikenalkan makanan, maka dia sadar bahwasanya penggantinya dari Allah lebih banyak dari 2 air susu, diganti dengan minuman, daging, sayur-sayuran, buah-buahan. Akhirnya dia merasa tenang dan sampai berusia 5 tahun, 6 tahun dia masih tenang dalam hidupnya. Maka kata Makhul, kalau ada orang ketika di waktu berada di dalam janin dia tenang, ketika dia lahir dia tenang, ketika disusui ibunya dia tenang, sampai berusia 6, 7, 8 dia masih tenang. Tapi ketika dia dewasa malah khawatir terhadap rezeki, ini kan sesuatu yang sifatnya nggak masuk akal. Oh, kamu ketika bayi aja tenang kok, ketika gede malah nggak tenang. Padahal kamu diberikan oleh Allah perangkat yang jauh lebih sempurna dibandingkan perangkat yang kamu miliki ketika masih bayi. Karena ini merupakan hal basic, tapi ini menentukan apakah kita itu layak jadi wali atau tidak. Jadi jadi wali itu tidak harus pakai gamis. Jadi wali itu tidak harus pakai peci. Jadi wali itu tidak harus kita jenggotnya panjang. Jadi wali itu tidak harus kita harus di depan Ka'bah 30 hari dalam sebulan. Enggak, itu semuanya perkara taat baik. Tapi menjadi wali itu kalau kita rujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syatibi, di situ kita paham salah satu di antara perkara yang bisa membuat kita menjadi wali itu ketenangan kita terhadap masalah rezeki yang ditentukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan itulah sejatinya yang ada pada kehidupan ini. Karena sesungguhnya kita juga harus memahami betul. Allah ketika menciptakan kita, Allah tidak mungkin mendolimi kita. Dan salah satu konsekuensi ketika Allah itu tidak mendolimi hambanya, wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Rabbmu itu tidak pernah dolim kepada hambanya. Salah satu konsekuensi ketidakdoliman Allah kepada manusia itu apa? Ya Allah yang akan memberikan apa yang kita butuhkan. Memang betul Allah tidak memberi apa yang selalu kita inginkan, tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Janganlah keinginan kita yang belum kita dapatkan itu menjadikan kita lupa bahwasanya semua kebutuhan kita itu sudah dicukupi oleh Allah. Lalu kita akhirnya khawatir pada kehidupan kita, stres, frustasi. Hanya karena kita terfikir pada barang-barang dan terfikir pada urusan duniawi yang belum kita peroleh dan kita inginkan. Dan para ulama kan menasihati kita, kalau kamu hanya memikirkan apa yang belum kamu dapatkan, tapi kamu lupa terhadap apa yang sudah kamu dapat, kamu lupa terhadap kebutuhan yang sudah kamu dapatkan, ya kita itu pasti akan dibuat gelisah oleh setan. Karena apa? Setan itu selalu menakut-nakuti kita untuk menjadi miskin. Ya. Setan itu selalu menakut-nakuti kita itu miskin, tidak mendapatkan apa-apa, sehingga akhirnya menguasai hati kita dan akhirnya mempengaruhi kita.
Dan akhirnya mempengaruhi kita di dalam perjalanan hidup kita. Apa akibatnya Ustadz? Kalau kita akhirnya tidak bisa menjadi walinya Allah dan akhirnya salah satu konsekuensinya ketika hati kita selalu seudon terhadap rezeki, kita selalu berburuk sangka terhadap rezeki, maka akibatnya bisa parah pada kehidupan kita. Apa akibatnya kalau akhirnya kita dalam kehidupan ini tidak yakin kepada Allah bahwasanya Allah memberi rezeki? Yang terpenting kita tetap berikhtiar. Yang terpenting kita selalu berusaha dan yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa maksimal di dalam kita mencari karunia. Kalau kita sampai ragu ya terhadap konsep rezeki hanya karena kita terlalu banyak punya keinginan, lalu keinginan itu belum kita dapatkan dan keinginan itu terus nambah, lalu akhirnya kita ragu sama Allah hanya karena list keinginan kita belum banyak yang kita peroleh, apa yang terjadi? Akibatnya, orang kalau ragu terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, bukan hanya ini penghinaan kepada Allah ketika dia tidak yakin kepada rezeki yang Allah takarkan kepada manusia, tapi ini juga berakibat lebih parah. Apa yang lebih parah? Yang lebih parah, akhirnya apa? Dia akan mendapati 4 kebiasaan buruk itu akan menjadi culture hidupnya. Jadi kalau orang sudah ragu terhadap rezekinya yang ditetapkan oleh Allah, dan itu biasanya karena dia terlalu banyak keinginan dan terus membuat keinginan itu, Allah akan memberikan kepadanya 4 keburukan dalam hidupnya. Apa itu? Yang pertama, akhirnya dia tidak akan pernah peduli pada perkara halal dan tidak akan pernah peduli perkara haram ketika dia mencari karunia Allah. Tidaklah mereka yang memakai riba, tidaklah mereka yang menempuh jalan yang haram, tidaklah orang yang mengambil dari cara yang ada di bawah ketika mengambil harta sogokan, dan sederet harta haram yang dibenci oleh Allah itu, tidaklah orang tega mengambil harta yang haram, menyuapkan itu kepada anaknya, kecuali karena dia ragu terhadap pemberian rezeki yang ditentukan oleh Allah. Akhirnya, ketika menghina Allah, ketika tidak yakin kepada rezeki yang ditentukan oleh Allah, dia memotong jalan pintasnya dengan dia mengambil pada yang haram. Sehingga akhirnya itu yang terjadi. Sehingga apa kalau sudah mengambil yang haram? Maka mengambil yang haram itu kayak orang datang ke dukun, lalu minta pesugihan, dan pasti harus membayar tumbal yang banyak. Kalau dari kecil kita pernah mendengar, ini datang ke pesugihan, tumbalnya anaknya, tumbalnya nanti istrinya. Entah benar atau tidak gitu. Tapi sebenarnya ada pelajaran untuk kita. Orang yang ngambil harta haram itu kayak orang datang ke pesugihan dengan memberikan tumbal. Karena harta yang haram, hasil dari ketidakyakinan manusia kepada Allah, itu pasti mendatangkan kerusakan. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal muqaddimah. Mana dalilnya Ustadz? Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab? Imam Ibnu Rajab itu berkata, jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan atas setiap keburukan itu mendatangkan keburukan. Dan salah satu di antara induk-induk keburukan itu apa? Salah satu induk-induk keburukan itu yaitu harta yang haram. Dunia ini kalau halal saja, itu sudah sebagaimana bangkai. Itu kalau halal. Loh, apalagi dicari dengan cara yang haram. Dan tidaklah seseorang itu ketika dia sudah memiliki satu penyakit yang berbahaya dalam konteks iman, yaitu tidak yakin kepada konsep rezeki yang ditentukan oleh Allah. Yang pertama, dia itu nanti akan mati-matian untuk nyari rezeki dan tidak peduli yang halal ataupun haram. Makanya betul apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, sayati zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal ahwa halalun am huwa haramun. Maka sesungguhnya akan datang satu zaman ketika orang tidak lagi peduli apakah itu halal, apakah itu haram. Standar halal itu semakin menipis. Standar haram itu semakin menipis. Bahkan perkara syubhat pun akan dibuat itu halal. Karena standar haram itu semakin ditipis-tipiskan gitu. Karena orang sudah terlalu gampang untuk mengambil yang haram. Padahal demi Allah, tidaklah harta yang haram itu merusak kita. Dan tidaklah orang mengambil harta yang haram, kecuali karena tidak yakin sama Allah.
Apa yang kita jumpai dari peristiwa yang sangat sering kita dengarkan? Nabi Adam itu diusir dari surga bukan karena zina. Nabi Adam itu diusir dari surga bukan karena membunuh. Nabi Adam diusir dari surga karena memakan buah yang diharamkan oleh Allah, satu gigitan tok. Tapi sudah cukup bagi Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga, menjadikan Nabi Adam menderita hukuman panjang, dipisahkan dari Hawa selama 200 tahun, ketemu kembali di Bukit Arafah setelah 200 tahun, menjalani sisa dengan melihat bagaimana Qabil itu membunuh Habil dan berbagai macam ujian yang dilewati Nabi Adam, itu hanya karena harta yang haram. Itu karena harta yang haram. Karena apa? Bencinya Allah kepada mereka yang memakan harta yang haram. Dan tidaklah orang berani mengambil harta yang haram. Itu kecuali tidak yakin sama Allah. Ya. Orang misalkan ngambil riba itu kan nggak yakin bahwasanya yang insya Allah itu kalau itu milik kamu datang kok. Sabar dulu, kalau nggak tahun ini, tahun depan. Kalau nggak tahun depan, tahun depannya lagi. Tapi pasti akan turun. Tapi kalau kita tidak yakin, ya sudahlah pakai riba aja cepat. Nah, kamu nggak yakin sama Allah. Makanya sampai Nabi itu mengatakan, bahwasanya ada penyakit yang dinamakan istibta, yaitu orang yang mereka tidak sabar nunggu harta yang Allah janjikan, akhirnya dia mengambilnya dengan cara yang haram. Maka yang pertama, kalau orang itu sudah tidak yakin kepada Allah, Allah pasti akan jadikan dia tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Dan suka akan merendahkan itu orang-orang miskin. Kalau sudah kebanyakan harta yang haram, dia akan merendahkan orang-orang fakir di hadapannya. Dia akan mengaibkan orang, gampang mencela orang hanya karena masalah finansial. Kenapa hari ini kita kejadian di sosial gitu ya? Pemilik mobil mewah itu kadang-kadang bermasalah gitu ya. Di jalan gampang marah gitu loh. Dan konteksnya itu rata-rata malah pemilik mobil-mobil mewah. Ya, saya tidak mau suudzon, tapi jangan-jangan itu ada kaitannya dengan harta yang kita dapatkan gitu. Karena harta yang haram itu yang akan menyedot berbagai macam keburukan. Zina datang, emosional datang, bagaimana orang sempit pikirannya, butek pikirannya, itu semuanya datang. Karena apa? Induk dari segala keburukan dalam masalah harta itu harta yang haram. Itu. Sehingga terkadang akhirnya apa? Ya orang kadang-kadang sudah banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Saya ini ngajar di KPK, saya tanya itu orang yang korupsi itu miskin atau kaya raya? Kaya raya lah, rekeningnya mungkin miliaran. Tapi kenapa kok masih korupsi dan tega untuk mengambil harta yang bukan miliknya? Ya karena harta haram itu sudah membutakan hati nurani kehidupan. Makanya sampai kita sedih. Ketika COVID, orang lagi dalam kondisi menangis-nangis, kondisi ekonomi sedang terbolak-balik, turbulens yang luar biasa. Ya ada yang tega untuk memotong anggaran. Dan bahkan banyak hal-hal yang terkadang itu di luar logika kita terjadi di sekitar kita dan masyarakat kita. Dan tidaklah kerusakan demi kerusakan yang kita jumpai. Bahkan berbagai macam kasus yang viral itu, yang terkadang pelakunya orang-orang yang kaya gitu. Kita khawatir gitu. Bukan kita merasa lebih baik, enggak. Tapi kita khawatir jangan-jangan itu ada pengaruh dari harta yang haram. Karena tidaklah harta yang haram itu ketika sudah dimakan, ya kamu harus menanggung akibatnya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Maka yang pertama, kalau orang itu sudah meremehkan tentang rezekinya Allah, gara-gara tidak pernah ngaji, gara-gara tidak pernah mengikuti tadabbur Quran, mungkin dia tidak pernah mengkaji ilmu gitu. Akhirnya menjadikan dia itu ragu. Dan kalau sudah ragu, ya sudahlah. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kan bermasalah. Yang kedua, kalau orang itu sudah mereka itu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah rezeki, apa dampak yang kedua yang diperoleh? Dampak kedua yang akan diperoleh itu apa? Dia akan mati-matian nyari dunia terus. Bahkan dia rela untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena apa? Dia takut miskin, dia takut kurang. Sehingga akhirnya semua kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya itu menjadi tidak penting. Memang betul mencari rezeki itu wajib, tapi bukan satu-satunya kewajiban ya.
Ada kewajiban kamu untuk datang ke masjid, ada kewajiban kamu membantu dakwah, ada kewajiban kamu untuk mendidik istri, ada kewajiban kamu mendidik anak, ada kewajiban kamu untuk membantu guru supaya dakwah ini tersebar. Kan begitu. Tapi bagi orang yang sudah ragu, ketika dia takut miskin, apa yang terjadi? Dia mati-matian itu. Dia mati-matian untuk terus dari pagi sampai tengah malam, hanya untuk kerja terus. Masjid tidak mencatat namanya sebagai orang yang hadir di masjid. Kan sedih. Ya. Anaknya tidak pernah mendapatkan kehadiran dirinya. Ya. Palestina tidak pernah mendapatkan perhatiannya. Bahkan kadang-kadang komen, ngapain sih ngurusin Palestina jauh-jauh? Saya masih sibuk nyari duit. Ngapain saya mikirin orang yang jauh? Bagi dia membantu Palestina itu jadi membingungkan gitu. Bagi dia membicarakan tentang taklim dan kajian itu asing. Bagi dia membicarakan tentang bagaimana memakmurkan masjid itu menjadi materi yang dia betul-betul tidak paham dan tidak sama sekali familiar dengan itu. Kenapa? Karena kiblat hatinya, kiblat pikirannya sudah terus bagaimana saya terus mendapatkan. Orang kalau ngerasa lapar itu kan akan makan terus toh. Oh, siapa orang yang gagal diet? Orang yang gagal diet itu orang yang selalu merasa lapar. Kalau sudah lapar, dia merasa lapar, ya terus makan gitu. Dan akhirnya yang terkorbankan anak-anak. Akhirnya anaknya tidak pernah kelingking kakinya nempel dengan kelingking bapaknya. Lah bapaknya dari pagi sampai tengah malam kok. Anaknya tidak paham itu apa itu Palestina, nggak paham. Anaknya tidak pernah paham itu fitnah Dajjal itu siapa gitu. Tidak paham. Anaknya tidak pernah kenal Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Spiderman saya kenal. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya itu terus mendapatkan entertain. Karena ketidakhadiran seorang bapak ketika atas nama mencari harta. Memang betul mencari rezeki itu kewajiban. Iya, betul. Tapi kan bukan satu-satunya kewajiban kepada kita. Bukan satu-satunya kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Itu salah satu komponen di antara banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Maka kalau orang itu sudah ragu terhadap konsep pembagian rezeki yang Allah atur pada kehidupan kita, itu apa? Kalau orang itu sudah ragu kepada konsep rezeki yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, yang kedua, ya kita nanti akan terus gitu. Semuanya dipakai untuk kerja. Senin sampai Jumat kerja. Sabtu dan Ahad hobi doang. Senin sampai Jumat kerja lagi. Taklim enggak pernah. Kajian enggak pernah. Kadang-kadang udah kayak gitu, taklim enggak pernah, dakwah enggak pernah ikut gitu. Sekalinya ada dakwah yang mungkin ada seorang dai, mungkin misalkan ada seorang ustadz gitu. Mungkin dia kurang cocok, dia gampang sekali merendahkan. Dan gampang sekali komentari dakwah dengan sudut pandang mengkritik aja. Saya ini kadang-kadang suka berkata begini. Bapak itu kalau mengkritik, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi sebenarnya sebelum kita mengkritik itu, sebenarnya kita juga patut bertanya, kontribusi apa yang sudah aku lakukan untuk dakwah? Karena semua orang itu hari ini kalau pintar, larinya ke kantor. Perusahaan bilateral, perusahaan multinasional. Tapi dakwah tidak mendapatkan perhatian gitu. Yang memikirkan dakwah orang-orang itu aja, Pak. Kadang-kadang sedih kalau akhirnya dakwah tiba-tiba ada satu isu yang terus tiba-tiba dihantam gitu. Semua orang komen. Maka kembali ke tema. Maka yang kedua yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya ketidaknyamanan diri kita. Ketika kita itu lupa kepada janjinya Allah, maka yang akan menjadikan kita itu akhirnya apa? Kita akan membabi buta, terus nyari kewajiban. Terus mencari rezeki, tetapi kita lupa sama sekali bagaimana kita bisa memberikan kewajiban-kewajiban kita yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita akhirnya ragu terhadap rezekinya Allah dan konsep pembagian rezekinya Allah, kita akan cenderung menghitung-hitung dan menumpuk-numpuk. Sehingga apa? Akhirnya dipikir terus itu hartanya.
Dari harta 1 juta kapan bisa 5 juta? Dari 5 juta kapan 10 juta? Dari 500 juta kapan 1 miliar? Dari 1 miliar kapan menjadi 2 miliar? Dzikirnya kepada rekening lebih banyak daripada dzikirnya kepada pemberi isi saldo rekeningnya. Dzikirnya kepada harta lebih banyak daripada dzikirnya kepada pemberi harta. Sehingga tidaklah dia bangun tidur dan tidaklah dia tidur kecuali yang dipikir itu harta terus. Kenapa? Dia khawatir sama Allah. Jadi kalau orang sudah khawatir sama Allah itu nanti menghitung-hitung terus. Makanya di dalam surat Al-Humazah yang kita sama-sama sudah menghafalkannya, kita kan tahu surat Al-Humazah itu salah satu di antara 2 surat yang dimulai dengan kata wailun. Wailun itu celaka. Ada wailul lil mutaffifin, orang yang mengurangi harta. Ada yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang mereka suka menghitung-hitung. Orang yang suka menghitung-hitung. Ya, Allah menyampaikan wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang mengumpat dan orang yang mengujat. Siapa itu? Alladzi jama'a malahu wa addadah. Dia ngumpulin harta, menghitung. Dia ngumpulin harta, menghitung. Dia mengumpulin harta, menghitung. Terus sebagaimana yang kita khawatirkan, naudzubillah min dzalik, dzikirnya kita kepada rekening itu lebih banyak daripada dzikirnya kita kepada pemberi rekening. Orang itu kalau sudah khawatir kan gitu, ketika ada kewajiban zakat, dia akhir-akhirkan, mesti minta dispensasi, nyari fatwa yang bisa meringankan dia. Akhirnya dia tumpuk. Padahal menumpuk harta itu kalau kita paham hakikatnya, Masya Allah, itu kayak numpuk gula di dalam tubuh kita, jadi glukosa. Makanya tubuh kita ini harus gerak. Kenapa harus gerak? Supaya mengeluarkan, yaitu semua yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Kenapa harus gerak? Kenapa harus puasa? Harus dikeluarkan, harus ditahan gitu. Karena yang ditumpuk itu cenderung membawa kepada kita jelek. Maaf ya, kehidupan kita misalkan, saya baru membaca tentang konsep teori kehidupan minimalis gitu ya. Saya tuh baru tercengang gitu dengan kalimat. Ternyata benda-benda yang kita tumpuk itu menyedot tenaga kita, menyedot energi kita. Makanya biasanya kalau ada satu ruangan, kamar kita penuh dengan barang, ngelihatnya itu lelah. Ketika sudah disingkirkan sebagian barang itu, mata kita jadi ikut ringan. Walaupun konsep teori minimalis itu ditulis sama non-muslim, tapi ketika saya mendapatkan hikmahnya, oh memang betul. Makanya dalam Islam itu, kenapa kok dibuatkan jalan keluar dari harta? Ada wakaf, ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada wasiat. Kok banyak jalan keluarnya? Karena kalau ditumpuk-tumpuk itu akan memberikan kepada kita keburukan. Kayak badan terlalu banyak glukosa. Kalau badan terlalu banyak glukosa, tidak baik. Mungkin para dokter, ibu dan bapak pasti paham. Kalau tubuh kita ini terlalu banyak glukosa, ya penyakit tinggal menunggu waktu. Makanya induk semang dari semua penyakit itu kan diabetes kan. Maaf kalau saya salah, nanti tolong dikoreksi. Yang pernah saya dengar di salah satu jurnal atau salah satu podcast gitu. Ya salah satu induk dari semua penyakit itu dimulai dari diabetes. Makanya ketika diabetes itu tidak bisa operasi, diabetes tidak bisa dilakukan tindakan kalau sudah terlalu tinggi dan bla bla bla. Sama, orang kalau sudah khawatir terhadap rezeki dan dia khawatir bahwasanya ketika dia memberi itu nanti akan mengurangi jatahnya karena sudah terlalu sering menghitung, ya. Dikumpulkan, dihitung. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Akhirnya dia berat untuk menginfakkan dan dia berat untuk memberikan kepada yang lain. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, maka karena dia akhirnya terlalu stres, yang keempat kalau orang sudah ragu kepada Allah, intinya apa? Larinya kepada entertain. Hiburan terus yang diperlukan. Karena terlalu khawatir, makanya gelisah. Orang kalau khawatir itu kan gelisah kan. Akhirnya apa? Butuh tempat hiburan, butuh minuman, butuh seks. Karena apa? Karena terpressure dia. Jadi perasaan ragu kepada Allah untuk jadi miskin itu, jangan dikira itu penyakit ringan. Itu termasuk mental illness kalau boleh saya kategorikan. Sehingga akhirnya dia khawatir terus. Akhirnya ketika khawatir terus, dia gelisah, dia resah gitu. Akhirnya pelariannya apa? Minuman khamr. Dia tidak bisa untuk tidak minum alkohol. Akhirnya minum alkohol yang harganya puluhan juta. Sombong diperlihatkan ke banyak orang.
Akhirnya apa? Setelah minuman itu gandengannya selalu perempuan dan seks. Akhirnya apa? Dibelanjakan pada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi akhirnya disitulah kita memahami betul bahwasanya ternyata ragu terhadap setiap rezeki yang Allah telah tetapkan di dalam kehidupan kita ini betul-betul bisa merusak kebaikan kita. Makanya akhirnya betul kalau dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Karena kerusakan di dalam kehidupan kita itu dimulai ketika cinta terlalu berat di dalam urusan dunia. Dan itu yang menjadikan akhirnya orang itu khawatir. Ya, sampai akhirnya kita korbankan atas nama untuk mendapatkan kemapanan dunia. Maaf saya sampaikan, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Loh, kaya itu ada keutamaannya. Nanti kalau kita dipertemukan kajian kembali, saya akan sampaikan keutamaan yang kaya. Orang yang menjadi kaya itu beda dengan orang yang khawatir terhadap rezekinya Allah. Orang kalau kaya dengan cara yang baik, tidak melupakan kewajiban, bagaimana dia tahu membelanjakan, dia menghindari berbagai macam hiburan yang haram, lalu mendapatkan kekayaan dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dapat keutamaan besar di sisi Allah. Nanti akan kita sampaikan di lain kesempatan. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah orang yang mereka khawatir terhadap rezekinya Allah. Akhirnya akibatnya itu parah. Jadi menjadi walinya Allah itu tidak selalu bersorban, pakai tongkat. Mungkin ada yang jadi walinya Allah semacam itu. Tapi kalau kita kembalikan secara sederhana, apa yang dikatakan Imam Syatibi itu, jadi walinya Allah itu gampang kok. Kamu tidak terlalu memikirkan urusan duniawi karena kamu yakin itu telah diatur oleh Allah. Kamu tetap bekerja dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kamu tampik yang haram. Kamu ketika bekerja tetap melaksanakan kewajiban yang lain. Kamu tetap sholat masjid. Kamu tetap melaksanakan sholat. Kamu tetap mengikuti kajian. Kamu tetap peduli sama dakwah. Kamu tahu cara membelanjakan dan kamu tahu kamu menghindari dari hiburan yang haram. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Sumber ketenangan itu dalam Islam banyak. Banyak pintunya. Tapi ketenangan-ketenangan di dalam Islam itu ada ridho kepada takdir, syukur terhadap nikmat, sabar ketika musibah. Dan salah satu pintu ketenangan dalam kita berislam itu didapatkan apa? Ketika kita yakin rezeki kita ditakar oleh Allah dengan takaran yang terbaik. Allah mungkin belum memberi apa yang kita inginkan, tapi pasti Allah memberi apa yang kita butuhkan. Pasti Allah memberi apa yang kita butuhkan. Kenapa Allah belum memberi apa yang kita inginkan, Ustaz? Mungkin yang kita inginkan itu ada kerusakan kalau kita memperoleh. Anak saya suka coklat. Tapi apakah saya memberi coklat anak saya setiap hari? No. Saya berikan coklat kepada anak saya dan manisan 2 pekan sekali. Saya memberikan mainan sama anak saya 1 bulan sekali. Saya memberikan mereka jajan ke kantin, masjid, sekali dalam sepekan. Jadi ada jadwalnya. Bisa nggak saya memberikan izin anak saya untuk jajan tiap hari? Bisa, rezeki saya ada. Bisa nggak saya memberikan manisan setiap hari? Mungkin 50 manisan saya belikan, 1 bungkus saya belikan. Tiap hari mereka makan manisan. Bisa saya. Tapi kenapa saya tidak memberikan apa yang diinginkan anak saya? Karena saya tahu yang diinginkan anak saya itu bisa merusak dia. Dan bisa berakibat parah. Bisa naudzubillah min dzalik, cuci darah gara-gara dia. Kita turutin keinginannya. Kalau Allah tuh nurutin keinginan kita, bisa jadi kita rusak porak-poranda hidup kita. Tapi walaupun Allah tidak menuruti keinginan kita, karena keinginan kita itu ada yang tidak baik, Allah pasti mencukupi kebutuhan kita. Jadilah wali Allah. Wali Allah itu sederhana. Kalau bertengkar, mudah memaafkan. Walinya Allah itu sederhana. Kayak anak-anak gitu. Kalau bertengkar, mudah memaafkan. Kalau sakit, jangan menyalahkan Allah. Dan jangan pernah menyalahkan takdir. Dan ketika kita sudah berhadapan rezeki, jangan terlalu berat untuk memikirkan bahwasanya rezeki kita telah diatur oleh Allah. Barakallahu fikum. Semoga kajian ini bisa menambah keberkahan ilmu kita. Penyakit yang berbahaya itu bukan hanya penyakit-penyakit fisik. Penyakit dan itu merupakan bagian dari dosa. Penyakit ketika kamu ragu terhadap konsep pemberian takdir yang Allah tentukan pada kehidupan manusia.